Baik, teman-teman, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 dan di chapter ke-11 ini nanti kita akan belajar tentang listening, lebih tepatnya yang listening bagian pertama atau listening part A ya. Jadi di listening ini nanti teman-teman akan diberikan jumlah soalnya 50 yang terbagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Nah, di part A teman-teman akan berhadapan dengan short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B, teman-teman akan berhadapan dengan long conversations atau extended conversations atau dialog panjang gitu ya. Dan di part C, teman-teman akan menghadapi long talks atau monolog. Jadi satu orang yang berbicara agak panjang dan topik yang dibahas itu agak akademik gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman ini hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan atau menemukan jawaban antara A, B, C, D. Gitu ya. Kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, soalnya itu akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan kita nggak bisa back ke nomor sebelumnya tadi, teman-teman. Ya, jadi kalau di listening ini kita hanya mengikuti alurnya saja seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu belajar listening yang bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Nah, di listening pertama ini, di setiap nomornya nanti, teman-teman akan mendengarkan percakapan antara dua orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B menjawab apa gitu ya, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti kalau di tahun 2024 ini, kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari TS, soalnya tertulis, teman-teman. Tapi kalau yang prediksi soalnya tidak tertulis, karena prediksi itu biasanya masih pakai soal lama, seperti itu. Nah, tips untuk listening semua part ya, teman-teman harus fokus dan konsentrasi, dan juga teman-teman harus melatih kemampuan rekognisi teman-teman, yaitu teman-teman bisa mengenali yang diucapkan apa. Nah, itu perlu latihan, 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 makanya saya lebih fokus ke latihan gitu ya, teman-teman, dan dibahas seperti itu. Nah, nanti si A atau pembicara pertama itu akan memulai pembicaraan atau start conversations. Otomatis dia nanti yang akan membawa notion, teman-teman. Notion sendiri itu artinya adalah maksud atau tujuan pembicaraan itu mau dibawa kemana. Apakah si A ini meminta persetujuan atau meminta bantuan atau bahkan menawarkan bantuan gitu ya. Atau memberikan suatu informasi dan lain-lain. Nah, si B itu nanti yang akan membawa keputusan atau karena dia nanti merespon ya, otomatis dia yang akan menentukan pembicaraan itu nanti akhirnya kemana. Apakah si B ini kalau misalkan si A minta tolong si B menjawab bisa atau tidak. Apakah kalau si A ini memberikan pendapat si B ini setuju atau tidak dan lain-lain gitu ya. Dan teman-teman harus sangat memperhatikan yang diucapkan sama si B karena 90% pertanyaan listening bagian pertama ini itu menanyakan tentang yang ditanyakan yang diucapkan oleh si B atau petunjuk menjawabnya nanti biasanya diucapkan sama si B gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan ketinggalan sama si A juga karena si B ini biasanya menjawabnya menggunakan idiom atau ungkapan yang teman-teman nggak bisa artikan kata per kata gitu ya. Jadi untuk bisa memahami idiom atau ungkapan yang dipakai oleh si B, teman-teman harus sambungkan atau cocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Nah, contoh yang paling sering saya pakai misalnya teman-teman, kalau ada teman kita nih ngajak makan, bro ayo makan. Nah, terus kita jawab, aduh perutku mau meledak. Nah, itu bukan berarti ini situasi gawat ya, atau ada yang perutnya beneran ada bomnya, atau kalau nggak gitu kena santet, bukan teman-teman. Tapi maksud dari perutku mau meledak, itu harus dihubungkan atau disambungkan dengan percakapan sebelumnya yang mengajak makan tadi. Jadi, apa namanya, perutku mau meledak di situ maksudnya adalah kenyang atau nggak bisa dimasuki makanan lagi. Artinya si B itu menolak ajakan si A, maksudnya seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan idiom, teman-teman. Jadi ungkapan yang nggak bisa kita artikan kata per kata, gitu ya. Dan untuk petunjuk yang terakhir atau strategi yang terakhir adalah teman-teman harus berhati-hati dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh di sini tidak selalu ya, teman-teman, tapi seringkali. Jadi biasanya satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar itu diucap sama si B, itu kadang ditulis di salah satu kalimat di pilihan A, B, C, atau D. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar ucapkan sama si B, itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena kalimat utuhnya itu dirubah atau diganti. Jadi ceritanya jadi berubah, informasinya jadi berubah. Sedangkan biasanya yang jawaban benarnya itu berupa paraphrase atau sinonim. Jadi menggunakan kata-kata yang teman-teman nggak dengar diucap sama si B, tapi artinya sama atau maksudnya sama.
Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin teman-teman pengen bertanya dulu mengenai listening part A ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada seperti biasa, chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Kemudian saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih fokus mengerjakan. Dan kalau teman-teman ada headset, saya sarankan menggunakan headset supaya lebih jelas suaranya gitu ya. Oke, silahkan teman-teman konsentrasi dan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, atau Delta. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya, supaya kita mudah untuk bahas. Silahkan teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, ini namanya subjunctive ya, teman-teman. Jadi kata kunci teman-teman diucapkan sama si B adalah kata I wish. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Jadi si B atau sorry si A maksud saya, si cowok itu dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday?" Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Lois dan saya hari Jumat nanti? Nah, kemudian si cewek menjawab, "I wish I could." Nah, kalau teman-teman menemukan ada ungkapan menggunakan wish, 80%. Atau kalau di listening ya, teman-teman, itu pasti kebalikan dengan fakta. Kalau kita bilang I wish I could, saya harap saya bisa, berarti saya tidak bisa, teman-teman. Saya harap sekarang tidak hujan. Berarti sekarang lagi hujan. Saya harap, kecuali kalau future ya, itu pakainya bukan wish tapi hope, teman-teman, nanti. Jadi beda wish sama hope di situ. Kalau wish itu berkebalikan dengan fakta gitu ya. Jadi I wish I could, saya harap saya bisa. But I'm having dinner at my brother's. Tapi saya ada acara makan malam di rumah saudara laki-lakiku. Nah, berarti si cewek tidak bisa ikut ke bioskop karena ada acara di rumahnya saudara laki-lakinya gitu ya. Jadi what will the woman do on Friday? Apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan di hari Jumat nanti? Jawabannya adalah yang Charlie, guys. Eat at her brother's. Jadi makan di tempat saudara laki-lakinya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kalau yang, sorry, jawabannya teman-teman nanti antara Delta sama Bravo. Kalau yang Alpha jelas tidak ya, karena si cewek menolak untuk ikut ke bioskop. Kalau yang Bravo membawa saudara laki-lakinya ke bioskop. Bukan teman-teman, justru mereka nggak ke bioskop, mereka lebih ke rumah. Maksudnya cewek sama brothernya ya, itu lebih ke rumah brothernya. Seperti itu. Kalau yang Delta cook dinner with Lois, memasak makan malam dengan Lois. Nah, ini malah beda tujuan. Lois pengen ke bioskop sama si cowok, sedangkan si cewek pengen makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Jadi beda banget gitu ya yang Delta. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, guys. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali, teman-teman. Silahkan. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu menawarkan bantuan. Dia bilang, "Do you need a hand with those boxes?" Kau perlu bantuan dengan kotak-kotak itu? Kemudian si cewek menjawab, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, aku bisa sendiri, kotak-kotaknya kosong. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya si cewek tidak membutuhkan bantuan dari si cowok ya. So, the correct answer to this question is Charlie, guys. The woman does not need any help. Si cewek itu tidak perlu bantuan apapun. Lanjut ke number 3, silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible.
What does the man imply? Alright, thumbs up guys. Silakan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa. Oke, saya lihat semuanya menjawab alfa. Sebelumnya mohon maaf, apakah suaranya teman-teman yang lain juga putus-putus? Maksudnya suaranya, audionya aman ya berarti ya? Oke, nah berarti kalau aman di salah satu dari teman-teman. Tapi kalau misalkan semuanya putus-putus, mohon saya dikasih tahu ya teman-teman. Jadi saya lihat teman-teman yang lain aman. Sebentar ini saya kirim di grup supaya lebih ini ya, lebih teman-teman bisa lebih percaya saya gitu. Bentar. Oke, sudah saya kirim di grup teman-teman. Oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Silahkan teman-teman. Sorry, tadi belum dicocokkan ya. Sebentar, kita dengarkan dulu, silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek itu bilang, do you want the windows open or closed? Apakah kamu mau jendelanya dibuka atau ditutup? Kemudian si cowok bilang, I almost always prefer fresh air if possible. Saya hampir selalu lebih memilih udara segar kalau boleh atau jika memungkinkan. Nah, artinya si cowok itu minta tolong untuk dibukakan jendelanya. Jendelanya dibuka aja gitu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha, guys. Betul. He would like to have the windows open. Jadi si cowok itu lebih suka atau lebih memilih supaya jendelanya itu dibuka saja atau terbuka seperti itu. Ini kata sifat ya, opennya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke to have the windows open. Ya, jadi open di situ kata sifat. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. And I see that everybody picks alpha. Oh no, ternyata ada jawaban Bravo. Kita cek bersama ya. Jadi antara alpha atau Bravo kita cek. Kita dengarkan dulu, silakan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia telepon, dia bilang, hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Halo, ini Mark Smith yang lagi nelpon. Nah, aku menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya itu sudah siap, sudah ada gitu ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. Dr. Miller baru aja ngirim mereka itu ke lab tadi malam. Jadi, paling cepat mereka bisa dikembalikan gitu, maksudnya bisa diambil kembali itu besok. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti berarti jawabannya adalah yang alpha ya. The results might be ready tomorrow. Jadi hasilnya mungkin akan siap besok. Kalau yang Bravo si cowok itu perlu tes lagi besok. Nah, yang besok itu bukan tes laginya ya, teman-teman, tapi ngecek ngambilnya. Jadi ngeceknya besok. Jadi nggak ada keperluan untuk tes lagi. Karena si cowok ini hanya bertanya, kira-kira bisa keluar kapan hasilnya gitu. Terus si cewek bilangnya baru dikirim tadi malam, jadi kemungkinan bisa diambil besok. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland.
Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban antara Alpha, kemudian ada juga Bravo, ada juga Charlie. Kita cek, kita dengarkan kembali teman-teman, silahkan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Aku perlu ngomong ke seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Katanya kamu tinggal di sana dulu. Karena pakai verb 2 ya, teman-teman. Kemudian si cewek bilang, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi aku benar-benar masih anak-anak, masih kecil banget pada waktu itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti si cewek ini merasa kemungkinan banyak yang lupa gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu tidak ingat banyak tentang Portland atau banyak yang lupa tentang Portland seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat jawaban teman-teman adalah alpha, ada juga delta. Alright, let's check it out. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok bertanya, do you have to play the music so loud? I've got a test tomorrow. Apa kamu harus memainkan musik sekencang itu? Saya ada tes besok. Nah, terus si cewek bilang, sorry, I didn't realize you're studying. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu lagi belajar. Nah, what will the woman probably do? Apa yang akan si cewek mungkin akan lakukan. Nah, berarti karena dia minta maaf atau menyesal karena main musik kenceng-kenceng ya, karena nggak tahu kalau temen cowoknya tadi itu lagi belajar. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Si cewek itu kemungkinan akan turn down the volume atau mengecilkan volumenya seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Next, number 7. Silahkan guys. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs up guys. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, let's check it out. Ada juga jawaban Alpha. Oke, kita cek. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. Pam, aku nggak tahu masalahnya. Kamu tahu sendiri kan gitu ya. Selama berbulan-bulan, laporan ini itu paling lambat dikumpulkan hari ini. Nah, kemudian Pam menjawab, I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. Nah, aku tahu, tapi saya khawatir saya perlu beberapa hari lagi. Nah, datanya itu ternyata lebih sulit untuk dijabarkan daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek ini belum selesai ya. Intinya perlu waktu tambahan gitu, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, guys. Oke. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek itu perlu, atau si Pam tadi ya, itu perlu
tambahan waktu atau waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan reportnya atau laporannya. Gitu ya. Maaf kata dia agak lag. That's okay guys, no problem. Kalau teman-teman misalkan ada yang bermasalah dengan audionya, misalkan koneksi atau apa pengaruhnya, nanti ada rekamannya, jadi teman-teman bisa kembali mengulang dari rekaman dan memang saya sarankan sekali karena rekognisi ini cara apa teman-teman mengaktifkannya. Jadi supaya teman-teman punya kemampuan ini harus sering-sering dilatih. Caranya teman-teman mengulang-ulang suara yang sampai teman-teman memahami, menangkap itu maksudnya apa gitu. Nah, nanti kalau sudah memahami maksudnya silahkan lihat soalnya. Tapi karena kita di kelas jadi nggak mungkin pakai cara itu. Tapi nanti ketika teman-teman belajar sendiri, saya harapkan itu digunakan. Dan kalau teman-teman ada waktu, mumpung ada skripnya, teman-teman nanti sambil dicoba di pronunciation atau maksudnya dicoba dilafalkan, dibaca ya supaya terbiasa. Jadi suara itu kita nulisnya pakai niru teman-teman atau menirukan seperti itu. Tapi yang ini harus bisa bahasa Inggris banget jika jawabannya tidak guys. Jadi no, you don't have to. You just need to do a lot of exercise. Jadi teman-teman saya harap hanya perlu sering-sering latihan saja, gitu ya. Kalau apakah bahasa Inggrisnya harus bagus banget? Jawabannya tidak. Nah, sekali lagi di awal di hari pertama saya sampaikan supaya teman-teman bisa mendapatkan kemudahan, maksudnya supaya menerapkan strategi atau belajarnya itu lebih mudah. Teman-teman harus memperkaya vocabnya. Caranya gimana? Latihan. Kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Karena kalau nggak ditulis nanti hilang. Jadi apakah teman-teman harus sangat bisa atau sangat ahli bahasa Inggris? Jawabannya tidak harus teman-teman. Trust me, you just need to do a lot of exercises gitu ya. Jadi teman-teman hanya perlu sering-sering latihan aja. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, kita latihan lagi ya, jangan takut salah. Jadi ini tadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Si cewek itu perlu waktu lebih banyak untuk menyelesaikan reportnya. Oke, go ahead guys. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Just do it. Silahkan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Alright, thumbs up. Oke, leave your answers in the comment chat. Maksudnya di chat ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bareng, teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, nah jadi si cewek bertanya, so how are you getting along with Debbie's cat? Nah, get along with itu satu kata ya, teman-teman. Artinya berbaur atau apa ya? Intinya kayak ya berbaur gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana kamu dengan kucingnya si Debbie? Bagaimana kamu berbaur dengan kucingnya si Debbie? Nah, kemudian si cowok menjawab, well, she never comes when I call her. Ini di sini artinya bukan Debbie-nya ya, tapi kucingnya Debbie, teman-teman. Berarti kucingnya Debbie ini betina. Oke, karena yang ditanyakan ini yang saya maksud di penjelasan tadi, teman-teman juga harus fokus yang diucapkan sama si A, karena si B ini bisa saja. Teman-teman harus merujuk pada apa yang dikatakan sama si A. Contohnya ini, she di sini ini bukan Debbie, teman-teman. Karena nggak nyambung kalau yang ditanyakan apa, jawabannya Debbie gitu ya. Yang ditanyakan kucing, jawabannya si Debbie, kan nggak nyambung. Jadi, she never comes when I call her. Jadi si kucingnya Debbie itu tidak pernah datang ketika dipanggil. Dia juga menumpahkan makanan-makanannya. Dan dia itu shed itu menggugurkan bulunya atau apa teman-teman? Bulunya rontok di mana-mana gitu ya. Nah, aku nggak sabar sampai Debbie pulang atau balik. Nah, berarti si cowok ini tidak nyaman, tidak ya intinya dia pengen Debbie segera pulang supaya tidak disuruh ngurusi kucingnya lagi gitu ya. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, guys. The cat is a lot of trouble. Seperti itu. Kalau yang Bravo, the cat is quite friendly. Kucingnya itu cukup ramah. Kalau cukup ramah harusnya dipanggil datang ya. Itu aja dipanggil nggak datang. Terus makanannya ditumpahin gitu. Terus juga bulunya rontok di mana-mana. Mungkin lagi musim kawin dia nggak ada pasangan gitu ya. Jadi rontok bulunya teman-teman.
Kalau yang Charlie, he doesn't get along with Debbie. Si cowok itu tidak akur gitu ya dengan Debbie. Nah, pertanyaannya adalah how are you getting along with Debbie's cat? Bagaimana kabarmu dengan kucingnya Debbie? Aku lagi nggak akur sama Debbie, kan nggak nyambung teman-teman, atau tidak menjawab pertanyaan si A. Nah, berarti yang Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta, he is glad Debbie gave him the cat. Si cowok itu senang Debbie itu memberinya kucing tersebut. Bukannya malah adanya kebalikannya teman-teman, karena si cowok nggak sabar sampai Debbie pulang. Seperti itu. Kenapa? Nah, jadi kucing atau hewan yang lain lah teman-teman. Hewan yang bahkan mobil itu pakai she nggak masalah, ya. Jadi gini, kalau misalkan kita menspesialkan sesuatu atau kalau kita memang sudah tahu sesuatu itu cewek atau cowok, misalnya kucing ya teman-teman. Kalau kita sudah tahu cewek atau cowoknya pakai she nggak apa-apa, pakai he nggak apa-apa. Contohnya kalau teman-teman membaca tentang gajah. Nah, kawanan gajah atau elephant herd itu pasti dipimpin oleh kata gantinya nanti she, teman-teman. Karena yang memimpin adalah matriark. Matriark itu gajah betinanya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, teman-teman boleh cari nanti informasi atau artikel tentang kawanan gajah. Coba buktikan yang saya sampaikan. Pasti nanti kata gantinya untuk pemimpinnya menggunakan she. Padahal dia gajah, teman-teman. Ya, jadi hewan itu kalau memang sudah tahu cewek cowoknya, kita pakai he atau she tidak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini pakai she kenapa? Karena kucingnya Debbie berarti cewek. Nah, mungkin itu juga dipakai untuk mengecoh yang tes, teman-teman, atau yang distraktor tadi. Oke, tapi kalau teman-teman sudah sering latihan dan ketemu seperti ini, saya yakin pasti teman-teman hafal. Kalau pas tes nanti menemukan seperti ini, sudah bisa diantisipasi, sudah hafal. Oh, itu she, nggak mungkin si Debbie. Itu pasti kucingnya, karena pertanyaan tadi kucingnya Debbie. Seperti itu. Gitu ya. Oke, thank you. So you're welcome. Lanjut, teman-teman. Number 9, silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah, it's okay. Kita belajar. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Charlie, ada juga Delta. Alright, let's check it out, guys. Tadi maksud saya kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, nah jadi si cowok bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't figure out when my bus to Cleveland leaves. Jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi. Aku nggak tahu kapan bisku ke Cleveland ini berangkat. Kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba ke teman-teman? Menghampiri gitu ya. Menghampiri loket tiket dan bertanya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek supaya dilakukan sama si cowok? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi meminta informasi tentang waktu keberangkatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kalau yang alpha itu bukan ya, mencoba untuk mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan jendela. Jadi kayak yang kalau bis itu kan ada yang tepi jendela, ada yang tepi aisle atau buat jalan tengah-tengah itu teman-teman. Nah, ini disuruh milih yang jendela. Nah, jendela tadi disebutkan maksudnya tiket window. Jadi kayak loket tiket di mana kita membeli tiketnya seperti itu. Mungkin beda dengan di sini ya, teman-teman. Kalau yang Bravo menemukan atau mencari penumpang yang lain yang menuju Cleveland juga. Itu bukan karena disuruh mencari teman yang tujuannya sama, tapi disuruh nanya ke sumber informasi yaitu loket tiket, teman-teman. Kalau yang Delta mencari tahu apakah ada kursi yang tersisa di bis. Maksudnya kursi kosong yang tersisa di bis. Bukan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Next, number 10, silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look.
Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bareng apakah Bravo atau Charlie, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Will you say it's still alright to eat? Aku tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malamku malam ini. Nah, namun kelihatannya sudah tidak fresh lagi bagi saya. Apakah kamu merasa ini masih layak untuk dimakan gitu ya? Nah, kemudian si cewek menjawab, let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. Mari kita lihat. Oh, seandainya saya adalah kamu, saya tidak akan terbesit untuk melakukan itu, atau saya tidak akan memikirkan itu. Maksudnya berarti jangan sampai dimakan intinya gitu teman-teman. Nah, what does the woman mean? Artinya ikannya udah nggak layak makan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo guys. The man shouldn't eat the fish. Jadi si cowok itu tidak boleh memakan ikan tersebut. Nah, kalau yang alfa, si cewek itu lupa untuk berhenti di toko. Nggak nyambung ya, alfa nggak bisa. Kalau yang Charlie ikannya itu aman untuk dimakan. Malah kebalikannya, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta, the food shouldn't be reheated. Makanan tersebut itu sebaiknya tidak dipanaskan kembali. Nah, bukan masalah dipanaskan kembali, tapi mau dimasak, teman-teman. Bukan dipanaskan ya. Kalau dipanaskan itu biasanya udah matang, mau kita panasin lagi biar hangat gitu. Nah, ini masih mentah, mau dimasak seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Si cowok itu sebaiknya tidak memakan ikan tersebut. Oke, lanjut number 11. Silahkan teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, ada juga delta. Oke, kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali dulu, silakan. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, sebenarnya dari jawaban I'd like to, but itu teman-teman sebenarnya sudah bisa memahami ya bahwa itu menolak ajakan teman-teman atau menolak ya kayak gitu ya, menolak tawaran gitu. Jadi si cowok itu bilang, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Nah, maukah kamu pergi ke bandara untuk menjemput Frank? Si cewek menjawab, I'd like to, but I have class till 2. Nah, saya mau-mau saja, tapi, nah berarti dia nggak bisa. Seperti itu, I have class till 2. Alasannya, saya punya kelas sampai jam 2. And I know Frank decided to take early flight. Dan saya tahu Frank itu memutuskan untuk mengambil penerbangan awal atau pagi gitu, teman-teman. Gitu ya, jadi si cewek nggak ada waktu untuk menjemput si Frank. Nah, what does the woman imply? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Ya, teman-teman. She won't be able to go with the man. Jadi si cewek itu tidak bisa pergi bersama si cowok untuk menjemput Frank ke bandara tadi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, waktunya habis.
Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, ada juga bravo, kita cek. Kita dengarkan dulu, silakan teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, jadi si cewek dia bertanya, Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? Apa kamu sempat nonton gitu maksudnya ya, profesor kita yaitu Profesor Stiller di TV tadi malam? Nah, kemudian si cowok menjawab, I almost missed it. Aku hampir melewatkannya. Nah, namun ibuku kebetulan saja lagi nonton di rumah dan menelponku. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti si cowok ini bukan ya, yang alfa itu si cowok nonton TV, program TV tersebut itu bersama ibunya. Bukan, karena ibunya di rumah, teman-teman. Oke, dan dia ditelepon, berarti dia nggak di rumah. His mother told him his professor was on the... Nah, jawabannya adalah yang bravo. Jadi ibunya yang memberitahu si cowok bahwa profesornya, yaitu Profesor Stiller, itu lagi di TV. Makanya dia nggak jadi ketinggalan. Akhirnya dia nonton gitu ya. So the correct answer to this question is bravo, guys. Kita lanjut ke number 13. Silakan. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Alright, thumbs up, guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, ada juga alpha, ada juga delta. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Nah, jadi si cewek ini mengeluh atau komplain gitu ya. Dia bilang, these summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hari-hari musim panas ini semakin menjadi-jadi gitu ya. Nah, ini bahkan terlalu panas kemarin untuk kita pergi ke kolam. Nah, kemudian si cowok bilang, hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. Sabar dulu atau tahan gitu ya. Berdasarkan laporan cuaca, kita akan mendapatkan relief. Relief itu apa ya, teman bahasa yang enak itu, intinya kita akan merasakan lega gitu. Jadi kayak kita akan mendapatkan, intinya cuacanya akan mendingin gitu, atau akan mendingan. Itu sebelum akhir pekan atau di akhir pekan nanti. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti jawaban yang paling tepat bukan yang alfa ya, yang diomongin sama si cowok bukan kolamnya, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo cuacanya, nah jawabannya yang bravo, guys. The weather will cool down soon. Cuacanya itu akan mendingin segera. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo gitu ya. Makanya si cowok bilang sabar dulu, ditahan dulu, diempet dulu. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number 14. Silakan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Semuanya sepertinya menjawab alpha ya. Oke deh, kita cek bersama. Kita dengar kembali teman-teman, silahkan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, jadi si cowok cerita, dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Saya dan teman sekamarku telah memutuskan akan masak-masak sendiri. Jadi nggak beli makan di luar, maksudnya gitu ya. Semester depan. Nah, kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Nah, kalau hope beda dengan wish ya, teman-teman. Hope itu kayak kita mengharapkan kepada orang lain. Masih bisa terjadi lah, bisa bilang seperti itu. Jadi,
Kalau gitu, saya harap kamu akan atau kalian akan mendapatkan jadwal yang lebih ringan daripada semester ini. Nah, what problem does the woman think the man may have? Masalah apa yang si cewek pikirkan si cowok mungkin hadapi nanti semester depan? Berarti mungkin ada masalah penjadwalan. Nah, intinya jadwalnya mungkin padat, nggak sempat masak. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, guys. He may not have enough time to cook. Si cowok itu mungkin tidak akan punya cukup waktu untuk memasak sendiri. Karena jadwal yang padat tadi ya. Jadi jawabannya yang alpha, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? All right, thumbs up, guys. So what's your answer? I see that some of you answered A and some have delta answers gitu ya. Ada yang jawab alpha, ada yang jawab delta. All right, let's check it out. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? All right, so the girl said, come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. Ayolah, kita mau sampai. Aku akan mengajakmu balapan gitu ya, atau saya akan menyalipmu. Maksudnya menyalip itu membalapmu gitu teman-teman, hingga puncak bukit itu. Nah kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. Nah ini idiom ya teman-teman, out of shape itu tak berbentuk atau babak belur. Nah maksudnya babak belur di sini bukan dipukulin, bukan, tapi dia udah capek banget teman-teman. Seperti itu. Jadi aku capek banget sehingga aku mungkin harus merangkak di sisa perjalanan. Nah, apa yang dimaksud sama apa yang bisa ditarik kesimpulan mengenai si cowok? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, guys. He is tired. Jadi si cowok itu lagi capek banget seperti itu. Oke, lanjut ke next number, silakan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Alright, thumbs up guys. Nah, mungkin percakapan seperti ini yang banyak orang tidak sukai ya, karena di dalam percakapan itu menceritakan 3 sudut pandang. Di sudut pandang ini nanti tadi ada si cowok sebagai pasien, si cewek sebagai resepsionis, sama dokter, siapa tadi? Dokter, saya lupa namanya gitu ya. Nah, jadi ada 3. Oke, kita dengarkan dulu ya. Sebentar, saya lihat dulu jawaban teman-teman, maaf. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha, ada juga jawaban Delta. Alright, kita cek guys. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu bilang, yes, hello, this is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Ya, halo, ini Robert White yang lagi nelpon. Bisakah Dr. Jones itu saya temui gitu ya, lebih sopannya teman, karena gak enak banget Dr. Jones disuruh menemui saya kan gak enak. Jadi bisakah Dr. Jones saya temui di hari Selasa pagi sebagai ganti hari Kamis siang. Jadi diajuin gitu ya, atau dimajukan teman-teman ke hari Selasa pagi. Nah kemudian si resepsionisnya menjawab, Tuesday morning, Selasa pagi, let's see, sebentar saya cek dulu. Is that the only other time you could come? Apakah itu satu-satunya waktu yang lain kamu bisa datang? Nah, artinya si cowok ini disuruh nyari waktu selain Tuesday morning, guys. Berarti hari Tuesday morning, Dr. Jones tadi itu tidak bisa ditemui. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini is Bravo ya. The doctor is busy on Tuesday morning. Dokter sibuk di hari Selasa pagi. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money,
I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bareng ya. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok dia mengutarakan masalahnya, teman-teman. Dia bilang, I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for this semester. Jadi, saya benar-benar perlu mencari atau mendapatkan sumber pendapatan baru, maksudnya gitu. Saya benar-benar menghabiskan seluruh anggaran semester saya. Semester ini maksud saya. Nah, kemudian you should check out the new cafeteria, kata si cewek. Kamu sebaiknya ngecek kafetaria yang baru itu. I think there are a few openings left in the evening. Saya rasa ada beberapa lowongan yang tersisa atau yang masih ada gitu ya di malam hari atau shift malam. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek apa yang disarankan si cewek supaya dilakukan sama si cowok. Jadi si cewek ini menyarankan nyari kerjaan di new cafeteria gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta guys. Ya, try to get a job at the cafeteria. Seperti itu. Kalau yang Alpha makan malam di kafetaria, bukan makan malam ya. Tujuan kafetaria itu nyari extra money atau sumber pendapatan tambahan gitu teman-teman. Kalau yang Bravo, find out when the cafeteria opens. Mencari tahu kapan kafetarianya itu buka. Nah, bukan buka kafetarianya ya, tapi buka di sini tadi maksudnya lowongan teman-teman. Seperti itu. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie menemui si cewek di kafetaria malam ini. Nah, bukan menemui si cewek, tapi mencari ngelamar kerja lah gitu teman-teman. Itu ya. Jadi jawabannya yang tepat yang Delta. Next, number 18, silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek ya. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, jadi si cowok bilang, these long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? Jadi, gimana bahasa Indonesia yang enak tuh, saya capek banget karena nyetir lama-lama. Kalau kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, daripada kita berhenti sejenak di tempat makanan cepat saji, kenapa nggak kita berhenti di tempat makan yang ada hiburannya? Kalau saya nggak salah ya lunch ini artinya seperti itu. Nah, kemudian that's a great idea. Nah, si cewek menyetujui. Itu ide yang bagus. Itu akan membuat perjalanan kita sedikit lebih lambat atau lebih lama gitu ya. Tapi setidaknya kita akan segar kembali ketika kita nyampe sana. Nah, apa yang kedua pembicara tadi akan kemungkinan lakukan? Nah, berarti mereka take some time out for a nice lunch tadi ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta guys. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti nyetir untuk sisa hari tersebut. Karena si cowok tadi capek gitu. Wear him out itu maksudnya dia tenaganya habis gitu teman-teman. Atau capek seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean?
Alright guys, leave your answers in the comment box ya. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab bravo, ada juga yang menjawab delta. Ada juga, yang Charlie yang tadi ya, mohon maaf teman-teman. Alpha, bravo, atau delta, kita cek. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia ngasih tahu, ya, jadi memberi notification kalau this notice says that all the introductory psychology classes are closed. Pengumuman ini menyatakan bahwa seluruh kelas psikologi introductory gitu ya, itu tutup atau udah tidak menerima pendaftar gitu teman-teman. Nah kemudian si cewek bilang that can't be true, nggak mungkin gitu ya. Jadi dia nggak percaya, nggak bisa dipercaya gitu. Nah mereka itu harusnya ada 13 pilihan, 13 section gitu ya semester ini. Nah apa yang dimaksud sama si cewek? Nah si cewek ini intinya tidak percaya kalau seluruhnya kok bisa habis gitu 13 section udah terisi semua, maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta, guys. She is surprised that all the sections are filled. Jadi si cewek itu terkejut atau kaget gitu ya, bahwa seluruh sectionnya itu sudah terisi. Seperti itu. Kalau yang alpha, dia tidak mau mengambil kelas tersebut semester ini. Nah, itu tidak disebutkan teman-teman ya, apakah dia mau mengambil atau tidak. Yang pasti si cewek itu kaget kalau kelas introductory psychology kelasnya itu sudah terisi semua, sudah full semua, udah nggak ada slot gitu teman-teman. Kalau yang Charlie, she will have 13 credits after she completes the class. Dia akan mendapatkan 13 SKS setelah dia menyelesaikan kelas tersebut. Nah, bukan ya, 13 section itu 13 pilihan kelas. Biasanya waktunya beda gitu ya, dosennya beda dan lain-lain. Nah, itu sudah terisi semua teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 20. Jadi jawabannya tadi yang delta ya. Silahkan dicoba dulu. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Ada juga Delta. Silahkan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu bilang, whoops, did any my coffee just spill on you? Ups, maaf, apakah kopiku menumpahimu gitu atau tumpah di kamu? Nah, si cowok bilang, just a little. Iya, tapi sedikit gitu. But it wasn't really hot. Tapi itu nggak panas kok. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok itu tidak masalah dengan hal tersebutnya. Dia nggak tersinggung, nggak marah, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling relate itu adalah yang Charlie. He is not upset about the accident. Jadi si cowok itu tidak marah, tidak terkejut, tidak emosi gitu ya tentang kecelakaan tersebut. Kalau yang alpha, si cowok harus meletakkan beberapa pil di kopinya si cewek. Tiba-tiba ada kata pills, teman-teman. Nggak ada ya. Tadi spill, bukan pills. Spill artinya menumpahkan, kalau pil itu obat itu. Obat yang bentuknya pil itu, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang bravo, he doesn't want his coffee to be too hot. Si cowok itu tidak mau kopinya si cowok sendiri. Jadi kopi yang dia pesan itu terlalu panas. Bukan ya, teman-teman, karena ini penumpahan. Terjadi suatu penumpahan gitu. Jadi yang bravo bukan. Kalau yang delta, he has spilled coffee on her before. Si cowok itu telah atau pernah menumpahkan kopi pada si cewek sebelumnya. Nah, kita nggak tahu itu beneran terjadi atau enggak, tapi di percakapan ini nggak ada itu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, bahwa si cowok itu tidak tersinggung atau tidak masalah dengan kejadian tersebut. Nah, itu tadi adalah kurang lebih latihan listening part A. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, tanyain aja teman-teman. Silakan.
Oke, sudah selesai. Sebelumnya saya mohon maaf ya, teman-teman, karena performance saya hari ini sepertinya kurang seperti biasanya karena suara saya agak berat untuk ngomong agak sakit, jadi mohon maaf. Tapi sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan nih, menemukan pertanyaan apapun, jangan sungkan-sungkan tanyain aja, oke? Thank you so much guys for today, and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night. See you next time.